Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah SWT, di mana kitab-kitab Allah ini beriman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga. Ini materinya sekarang perintah. Ini adalah perintah Allah kepada kita supaya kita beriman atau percaya terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para utusannya, yaitu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu, artinya tetaplah beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkannya kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran, serta kitab yang diturunkannya sebelumnya, artinya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul, dan menurut satu bacaan, kedua kata kerjaan dalam bentuk pasif. Dan siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasulnya, dan hari kiamat, maka sungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Karena itu kita harus percaya dan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para Rasul yang sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Sekarang kitab secara umum, kandungan kitab suci, semua kitab suci itu secara umum itu berisi tentang ketentuan-ketentuan Allah atau aturan-aturan Allah. Kemudian juga perintah Allah, larangannya, petunjuknya, dan pedoman hidup bagi manusia. Kitab suci juga disebut sebagai kalamullah. Percaya akan adanya kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Ya, kita harus meyakini dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang dijadikan penguasa di muka bumi. Manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat kreatif mengambil manfaat apa saja yang ada di bumi. Manusia juga dibekali nafsu agar dapat mempertahankan hidup dan garis keturunan. Nah, agar manusia tetap pada jalan lurus, Allah mengutus para rasul yang diberi wahyu untuk membimbing manusia tetap pada jalan yang benar. Sekarang nama-nama kitab Allah yang wajib kita ketahui. Ya, ada 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan beberapa suhuf. Apa perbedaannya kitab dengan suhuf? Kalau kitab itu menjadi utuh, tapi kalau suhuf ini hanya lembaran-lembaran, berbentuk lembaran-lembaran tidak utuh. Ada 4 kitab suci yang wajib kita imani, kita percayai bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih 12 abad sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, sebelum tahun yang kita pakai 2019, 2020 kita pakai ini, berarti sekitar 1200 tahun sebelum tahun 0. Nah, diturunkan di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani karena bahasa Bani Israel itu menggunakan bahasa Ibrani bahasanya. Kitab Taurat diterima pertama kali di Bukit Putri Sina ketika Nabi Musa itu kembali ke Mesir dari Kanaan ke Mesir. Di tengah perjalanan kemudian Nabi Musa menerima wahyu pertama kitab Taurat. Nah, umat Nabi Musa ini disebut sebagai Bani Israel. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menjadi raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi, berarti 1000 tahun sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur disebut juga dengan kitab Mazmur, yang isinya itu utamanya kitab ini sebenarnya berisi doa-doa dan juga pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kitab Injil, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi, karena kelahiran Nabi Isa alaihissalam ditandai sebagai tahun pertama tahun Masehi di daerah Yerusalem. Injil atau Palestina ya. Injil dalam bahasa Yunani berarti kabar selamat, kabar baru atau kabar gembira. Yang keempat yaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah, yaitu sekitar tahun 600-an di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran merupakan awal tingkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi dan Rasul, sama seperti Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pertama kali mendapatkan wahyu kitab Taurat, maka itulah awal Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran dinilai ibadah, jadi mendapatkan pahala. Pengertian Al-Quran apa? Pengertian Al-Quran adalah apa yang disebut Al-Quran, yaitu wahyu atau firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril, di mana membacanya dinilai ibadah. Kemudian Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, karena pada kitab-kitab sebelumnya telah mengalami perubahan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ya, karena Allah sendiri pun tidak menjamin terpeliharanya kitab-kitab sebelumnya, karena bila dilihat dari zamannya saja, memang setelah kitab yang diturunkan itu akan diturunkan atau diutus lagi nabi setelahnya atau kitab setelahnya, jadi tidak perlu dipelihara oleh Allah, karena berbeda zaman, kemudian kebutuhan manusia itu juga berbeda, maka kitab-kitab zaman dulu tidak dipelihara oleh Allah. Nah, sedangkan Al-Quran itu beda, karena Al-Quran itu diturunkan pada akhir zaman, yang mana hukumnya dan kandungannya, manfaatnya itu digunakan oleh manusia sampai zaman akhir, sampai hari kiamat, maka Allah pun memeliharanya. Nah, itu dibuktikan sampai sekarang tidak ada perubahan yang terjadi pada Al-Quran. Andaikan ada orang yang merubah satu ayat ataupun satu huruf pun akan ketahuan oleh orang lain, karena banyak sekali jutaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Berbeda dengan kitab yang lain yang tidak banyak orang menghafalnya. Kemudian waktu Al-Quran diturunkan itu kapan? Nabi Muhammad itu menjadi Nabi dan Rasul selama kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ayat atau firman Allah yang diturunkan pada periode Mekah disebut ayat Makkiyah, sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah maka disebut Madaniyah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Al-Quran sendiri diturunkan setelah berangsur-angsur, tidak menjadi satu kitab seperti yang kita kenal sekarang ini, tapi beberapa ayat sesuai dengan kebutuhan ketika Nabi Muhammad mendapatkan pertanyaan dari orang-orang kafir, dan Al-Quran ayat tersebut diturunkan sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan pada saat Nabi berusia 40 tahun. Nuzul Quran. Nah, peristiwa pertama kali Al-Quran diturunkan disebut Nuzul Quran, sedangkan ayat yang diturunkan pertama kali itu ada 5 ayat, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini bacaannya. Kemudian wahyu terakhir, sedangkan wahyu yang terakhir, ayat yang terakhir itu adalah potongan ayat 3 dari surat Al-Maidah yang diturunkan terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah atau tepatnya 632 Masehi.
Al-Quran juga memiliki nama-nama yang lain, yaitu yang pertama Alkitab, artinya buku atau kitab. Kemudian Al-Bayan, penjelas. Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Zikr, sebagai pengingat manusia. Asy-Syifa juga bisa menjadi sebagai obat bagi manusia. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang kitab-kitab Allah. Untuk lebih jelasnya bisa kalian pelajari di Al-Hikmah halaman ke 19 sampai halaman 24. Kalau masih belum jelas juga bisa ditanyakan lewat WA secara pribadi pada saya, atau bisa dituliskan di kolom komentar di halaman pembelajaran. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.